Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga semua masih pada sehat dan cuan terus ya. Kita udah lama nggak ketemu nih, karena gue udah beberapa bulan nggak upload video YouTube, sorry banget. Nah, kali ini gue bakal bikin lagi video tentang GoTrade kali ini. Nah, jadi di video sebelumnya itu gue sempat bikin video tentang GoTrade. Gue jelasin cara depositnya, cara daftarnya, terus cara belinya. Tapi ternyata ada beberapa pertanyaan di kolom komentar, kayak gimana cara jualnya dan lain-lain. Nah, jadi sekarang di video kali ini gue bakal jawab-jawabin pertanyaannya sekaligus gue langsung praktekin. Jadi nanti gue bakal tampilin juga share screen HP-nya biar teman-teman bisa lihat langsung caranya gimana, biar teman-teman bisa tahu juga jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-teman. Jadi kita langsung aja mulai ya. Nah, kita gini gue sambil baca komen-komen dari video sebelumnya. Oke, gue mulai dari pertanyaan pertama ya. Di sini ada pertanyaan dari Mirna Mayani. Ditunggu next videonya Kak kalau mau jual. Oke. Jadi gue langsung aja praktekin di sini gimana caranya beli dan jual sahamnya lewat GoTrade. Karena yang belinya udah, cuman nggak apa-apa gue ulang aja. Terus nanti gue langsung jual. Ini gue nggak trading karena gue belum analisa apa-apa. Jadi gue cuman praktekin beli jualnya aja. Nah, jadi teman-teman udah bisa lihat di layar. Ini di sini tampilannya. Misalkan di sini gue mau contohin gue mau beli saham Coca-Cola deh. Coca-Cola ya. Kita lihat di sini harganya $54 dan lain-lain. Misalkan nih ya, kita tinggal pencet aja trade, terus buy. Misalkan di sini gue beli $100 deh, berarti sekitar 1,4 mungkin ya. $100 misalkan. Preview buy. Ini bukan preview, maksudnya dia kasih lihat nih. Berarti gue beli 1,84 lembar saham di harga 54, oh sekarang udah gerak 54,18. Kita langsung swipe up. Loading bentar. Nah, udah, ini udah kebeli. Jadi gue udah kebeli saham 1,84 lembar di harga 54,17 dolar per lembarnya. Nah, nanti kalau kita buka portofolionya harusnya udah muncul nih. Nih, Coca-Colanya udah muncul. Nah, di sini Coca-Colanya equity gue $101. Nah, jadi artinya udah megang nih. Sekarang gue langsung contohin jual aja. Di sini balik lagi. Oh, ini ada notifnya nih, you just bought KO atau Coca-Cola. Kita langsung aja jual. Sell, sama ya kayak tadi trade terus sell. Terus misalkan di sini gue sell all, yang gue punya semuanya gue jual. Berarti, nah ini kelihatan 1,86 bla 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 bla. Preview sell. Oke, langsung naik. Di swipe ke atas. Dan udah kejual. Udah kayak gitu doang. Kalau gue balik ke portofolio gue, sekarang harusnya cashnya jadi 300 lagi. Jadi udah kejual. Sesimpel itu. Jadi nggak ribet-ribet. Nah, jadi kalau teman-teman bingung cara beli sama jualnya, sesimpel itu, tinggal trade, buy, atau sell. Udah selesai. Nanti dia otomatis beli di harga marketnya. Nah, berarti pertanyaan pertama udah kejawab nih tentang gimana cara jualnya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya dari Iman Irawan. Untuk fee-nya berapa, Kak? Oke. Nah, di sini gue langsung aja lanjut nih. Di sini ada bagian fee. Kita ke bagian profile ya, kanan bawah profile account. Terus di bagian yang bawah ada fees, fees atau biaya-biaya. Di sini teman-teman bisa lihat langsung, commissions free, deposits free, withdrawals $4, SEC sell fee $5,10 per $1 juta. Finrataf 0,000119 per share atau per lembar. Capital gain tax withheld-nya 0 dan dividend tax withheld-nya 15%. Jadi kalau komisi deposit itu nggak kena fee. Untuk withdrawal atau artinya withdrawal itu kita narik duit, itu kena $4. Nah, ini yang mau gue jelasin. Di video sebelumnya, waktu gue bikinin cara beli itu, withdrawal fee-nya itu $12. 10 atau 12 gue lupa. Pokoknya 100 ribuan berarti. Dan itu mahal banget. Cuman sekarang, GoTrade udah turunin. Jadi sekarang fee-nya itu cuman $4 atau mungkin sekitar 56 ribu. Jadi udah jauh lebih mendingan. Nah, jadi $4 oke lah. Kalau kita kayak untungnya aja misalkan $10, $20, $4 nggak kerasa lah. Toh nggak usah sering-sering ditarik juga, kita puterin aja, kita gulung-gulung terus sampai untungnya gede sampai $4 itu nggak kerasa. Nah, jadi kalau untuk yang lain-lain ini SEC selfie sih per $1 juta ya. Jadi harusnya belum ada. Kalaupun ada pun $5 per $1 juta itu kecil banget hitungannya. Sama di sini Finrataf $0,000119 per share itu juga nggak kerasa harusnya ya. Sama paling ini dividend tax withheld. Jadi kalau
teman-teman dapat dividen, nanti bakal kepotong 15% dari total dividennya. Sebenarnya mirip-mirip sih, di Indo juga kita dapat dividen, kita kena pajak kok. Berarti udah kejawab ya. Jadi yang paling kerasa di sini itu withdrawal fees-nya atau biaya untuk tarik duitnya. Jadi $4. Tapi ini udah jauh mendingan daripada sebelum-sebelumnya. Jadi kalau gue sekarang $4 sih, gue oke sih buat narik, gak seberat dulu ya. Nah, oke, kita lanjut cari pertanyaan berikutnya. Oke, ini di sini ditanya dari Helvetia. Maaf, masih belum tahu ini aman atau enggak. Nah, jadi kalau untuk aman atau enggak, sebenarnya di Instagramnya Zinvestor itu udah ada jawabannya. Oke, udah ketemu nih. Ini di zinvestor.id. Investasi di pasar saham Amerika aman nggak sih? Siapa yang jagain kita? Oke. Jadi di sini ada gambar tiga organisasi, tiga badan. Tiga badan, ada FINRA, SIPC, dan SEC. Nah, bedanya apa? Di sini teman-teman bisa baca, SEC, nama panjangnya adalah Securities and Exchange Commissions. Dia punya tanggung jawab utama untuk mengawasi pelaksanaan dari peraturan-peraturan di bidang perdagangan efek. Jadi dia yang mengawasi pelaksanaan dari undang-undang atau peraturan-peraturan tentang perdagangan efek dan perdagangan pada bursa efek. Nah, jadi dia yang kayak mantau kira-kira ada pelanggaran atau enggak, atau peraturannya itu ditaati atau enggak. Nah, berikutnya ada FINRA, Financial Industry Regulatory Authority, artinya organisasi non-pemerintah independen yang menulis dan menegakkan aturan yang mengatur broker terdaftar dan perusahaan broker-broker di Amerika Serikat. Jadi yang ini dia non-pemerintah, berarti swasta bisa dibilang, independen, dan dia mungkin mengatur juga, mengawasi juga broker-broker, jadi fokusnya ke broker-brokernya. Terus yang ketiga ada Securities Investor Protection Corporation atau SIPC. Tugasnya adalah melindungi klien perusahaan broker yang terpaksa bangkrut. Jadi kita ini kan kliennya nih. Kita itu investor-investor yang pakai perusahaan broker. Nah, SIPC ini yang melindungi kita dari perusahaan-perusahaan broker yang terpaksa bangkrut kayak gitu. Jadi kalau ditanya aman atau enggak, memang GoTrade ini nggak diawasi OJK karena memang dia nggak jualan saham Indonesia. Dia bukan broker di Indonesia, dia broker saham Amerika. Nah, jadi yang mengawasi itu bukan OJK, tapi tiga badan ini, SEC, FINRA, dan SIPC. Jadi kalau ditanya aman, gue jawab aman, karena gue pun pakai sampai sekarang. Gue tipe orang yang gue nggak mau gue nggak mau promosiin sesuatu yang memang gue nggak pakai. Kalau gue pakai, baru gue bilang, baru gue kasih tahu ke teman-teman kalau memang ini aman dan gue memang pakai kayak gitu. Next. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya sama dari Cafe Channel. Itu aman nggak bang? Bertahan lama nggak aplikasinya? Takut beberapa bulan atau tahun malah tutup. Gue bisa bilang harusnya aman. Karena memang ini bukan kayak... Ini broker ya, ini sekuritas. Bukan kayak... kayak pinjol atau... kayak robot trading dan lain-lain gitu. Beda ya. Ini broker gitu. Jadi dia cari duitnya bukan dari kayak gitu. Toh kalau kayak gini kan kita juga duit kita bukan di dia, tapi di bank kustodian gitu. Next, kita cari lagi. Kalau mau withdraw mudah atau enggak? Oke. Sebelum itu, gue mau balas pertanyaan yang berikutnya lagi dulu nih. Alvin Nur Fauzi, apa ini perlu KTP? Iya, ini perlu KTP. Dan ini kita harus umur 18 tahun buat bisa. Jadi kalau teman-teman yang udah 18 tahun ke atas, udah punya KTP, baru bisa daftar dan baru bisa mulai investasi. Kalau misalkan teman-teman di bawah 18 tahun, belum punya KTP, bisa solusinya adalah teman-teman izin ke orang tua kalian, Pak, Mah, boleh nggak pinjam KTP-nya buat investasi, aku mau belajar gitu. Nggak masalah, karena kalau dipakai KTP-nya itu nggak akan yang sampai kayak, oh tiba-tiba anaknya ngutang, terus ditelepon-teleponin, dicari-cari. Enggak kok. Ini kan kita investasi saham, kita harus punya duitnya dulu, baru bisa diinvestasiin. Kita bukan kayak minjem atau apa. Kalaupun rugi, ya nggak akan diteleponin kan. Ya udah duitnya aja hilang gitu loh. Jadi kalau dibilang pakai KTP orang aman atau enggak, terutama orang tua, pinjem, aman. Nggak masalah kalau teman-teman mau belajar dulu sebelum punya KTP. Kayak gitu. Oke, berarti... Sekarang gue mau bahas tentang cara withdraw-nya. Sekalian gue praktekin deh cara withdraw-nya ya. Jadi tadi kan saldo gue ada $300. Kita coba withdraw 300-300-nya ya. Nih ya. Oh tapi sebelumnya gue ada nemu pertanyaan tadi di atas kayaknya, bentar. Kalau nggak salah dia nanya kayak tentang top up-nya. Dia nanya tentang top up-nya bisa pakai PayPal atau enggak. Kita jawab itu dulu deh, sorry ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat di aplikasi GoTrade itu nah ini
di bagian yang duit ini, logo dolar, talk money to me. Di sini teman-teman ada pilihannya nih, deposit instantly to GoTrade, deposit to GoTrade, withdraw from GoTrade, my funding activity, dan funding instruction and help. Kalau kita mau lihat cara top up-nya atau cara depositnya, berarti yang paling atas saja nih. Pilihannya ada bank transfer. Bank transfernya ada apa aja? Kayaknya bank apapun bisa sih. Nah, di sini kelihatan kursnya itu 14.380,28 rupiah untuk 1 dolarnya. Jadi kursnya segitu. Terus ada juga virtual account-nya BNI, Bank Mandiri punya virtual account, Bank BRI punya virtual account, Dana juga bisa, dan sekarang GoPay juga udah bisa. Oh, tapi kalau yang Dana sama GoPay di sini ada 3% fee-nya. Sedangkan kalau yang virtual account nggak ada nih, sama bank transfer juga nggak ada. Jadi teman-teman kalau mau top up bisa pakai bank-bank di Indonesia nih, bisa nih. Sama virtual account-nya BNI, Mandiri sama BRI, dan itu nggak kena fee lagi. Kalau misalkan mau Dana atau GoPay kena fee 3%. Jadi itu adalah cara-cara top up yang instan. Coba kita lihat yang nggak instan. Atasnya sama. Deposit in USD. Jadi kita ada pilihan buat deposit juga bukan dari rupiah, tapi dari USD langsung atau US dollar. Yang pertama, International Wire Transfer. Make an overseas bank transfer in USD to our clearing broker in the US. Jadi, kayak kalau teman-teman punya bank di luar negeri yang memang ada USD-nya atau dolar Amerika, bisa juga transfer. Tapi di sini lamanya adalah 4 hari, maksimal baru keterima. Dan USD $5 fee, jadi ada fee-nya. Fee-nya adalah $5 atau mungkin sekitar 70 ribu. Nah, terus yang pertanyaan tadi di komen itu tentang PayPal. Di sini tulisannya PayPal is not supported as we are unable to accept third-party transfers. Jadi untuk PayPal belum bisa ya. Untuk debit dan credit card juga belum bisa, masih dikerjain katanya. We are working on enabling this as a deposit method, but it is not available at the moment. Jadi untuk sementara belum bisa pakai debit atau kartu kredit, tapi lagi dikerjain. Jadi kedepannya semoga aja jadi bisa. Nah, tapi nggak masalah selama ada virtual account, bank transfer bisa-bisa aja ya. Jadi itu adalah cara depositnya. Sekarang cara withdraw-nya sambil gue praktekin ribet atau enggaknya. Jadi di sini withdraw from GoTrade, transfer your money. Kita langsung aja. Di sini udah ada account gue udah daftarin rekening gue pribadi. Teman-teman juga bisa add new account nih kalau mau. Tuh pilihannya ada banyak. Ada BCA, Mandiri, BRI, BNI, BTPN, CIMB, Commonwealth, Danamon, DBS, HSBC, ICBC, KEB Hana, Maybank, OCBC NISP, Permata, Sinarmas, Syariah Indonesia, Bank Syariah Indonesia, UOB, dan yang lain lagi. Jadi banyak juga cara untuk withdraw-nya. Karena gue di sini pakai BCA dan udah kedaftar, jadi biar nggak ribet, kita langsung aja. Nah, oke. Di sini udah kelihatan ada rekening gue, namanya, banknya, Bank BCA. Terus gue mau send to this account. Nah, di sini nanti muncul nih. Yang bisa gue ambil adalah $300,36. Oke. Nah, gue mau ambil 300. Gue tarik 300. Kursnya di sini gue tarik lebih murah ya, 13.997. Kita langsung aja tarik. Preview withdraw. $4 wire fee will charge to your account. Nah, jadi tadi yang fee $4 itu bakal ketarik gitu. Oke. Nah, kalau udah di rupiah jadi 4,143 juta. Nah, kita langsung aja swipe to withdraw. Oke. Request, udah di request. Jadi belum langsung terjadi, tapi requestnya udah masuk. Gua nggak tahu. Yang sebelum-sebelumnya sih waktu gua tarik nggak nyampe sehari ya, nggak nyampe 24 jam. Cuman nggak tahu ini gara-gara malam apa gimana, coba kita lihat. Nanti kalau misalkan udah gue bakal ini berarti jam 00.41 ya, 00.41 gue requestnya. Oke, tambahan aja, ternyata yang tadi gue coba withdraw itu udah masuk ke BCA gue. Jadi gue nggak tahu ini jamnya jam berapa, tapi yang pasti sekarang 0052 itu udah masuk. 0051, 0052 itu udah masuk 4.143.157. Jadi nggak nyampe sejam, nggak nyampe setengah jam. Jadi itu adalah cara withdraw-nya. Sekarang kita lihat, coba kira-kira ada pertanyaan lainnya nggak ya? Banyak kan sih nanya cara jual dan cara withdraw ya. Jadi harusnya udah kejawab ya dari yang gue praktekin tadi. Oke. Nah, Kak mau tanya, seumpama kalau udah beli saham 1 lembar terus beli lagi bisa? Bisa. Kita bisa beli berapapun yang kalian sanggup, bisa-bisa aja. Nah, bedanya di sini, mungkin teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, gue mau jelasin juga kalau di saham Amerika itu, sistemnya itu bukan per satu lot. Karena kalau di Indonesia kan satu lot. Satu lot itu 100 lembar.
Nah, kalau di Amerika itu satu lembar per satu lembar, tapi satu lembarnya pun mahal-mahal. Kayak contohnya, saham KF misalkan ya, gue lihat ya. Saham KFC $123 satu lembarnya, Netflix $634, McD $247, Google $2.791 satu lembarnya, Berkshire Hathaway $283 dan Apple $142. Jadi satu lembarnya pun mahal-mahal. Nah, mungkin teman-teman mikir yang masih umur 18, 19, gue nggak punya duit segitu banyak, masa beli satu lembar aja sampai mungkin hampir 2 juta gitu. Gimana caranya? Enaknya pakai aplikasi GoTrade ini, sistemnya itu nggak harus minimal satu lembar. Jadi sistemnya itu fractional shares. Jadi teman-teman bisa beli $1 doang. $1 doang itu minimal belinya. Kayak yang tadi kalau teman-teman lihat di portofolio gue itu tuh gue iseng, gue coba beliin $1. Jadi memang bisa beli $1. Jadi nanti kebelinya cuma kayak 0,000 sekian lembar. Nah, jadi itu sistem dari fractional shares. Enaknya adalah kayak gitu, bisa $1 doang atau sekitar 14.000 15.000. Jadi sesimpel itu. Kalau untuk deposit dia minimal $10, saya ingat gua. Jadi cuman 150.000 pasti ada lah. Jadi top up $10 udah bisa mulai investasi. Nah, tapi gue mau ingetin lagi, kalau di aplikasi GoTrade ini sistemnya mirip-mirip Clubhouse kalau teman-teman tahu. Jadi kita perlu kode undangan buat bisa investasi di saham US lewat aplikasi GoTrade ini. Jadi kalau teman-teman di sini mau daftar, teman-teman bisa pakai kode di sini. Ini nanti gue taruh di sini. Ini kodenya, kode undangan teman-teman bisa pakai. Dan teman-teman bisa dapetin juga bonus saldo. Gue lupa berapa, $2 atau $3 kalau teman-teman pakai kode ini. Jadi karena memang kalau aplikasi ini nggak pakai kode itu nggak bisa daftar. Jadi silakan teman-teman bisa pakai kodenya, gue bakal taruh di sini. Nah, jadi langsung aja download aplikasinya di App Store ada, di Play Store ada, nama aplikasinya GoTrade. Nanti tinggal download aja, terus tinggal daftar aja kayak biasa, isi data diri, nama, email, nomor HP, foto KTP, dan lain-lain, nomor rekening. Itu aman karena emang dibutuhin. Kalau teman-teman bikin akun sekuritas, akun saham tanpa data KTP malah bahaya. Nanti kalau tiba-tiba lupa password atau apa, kita nggak bisa klaim karena nggak ada KTP-nya. Jadi memang di Indo, di luar negeri semua pasti butuh yang namanya kartu identitas kayak gitu. Nah, semoga pertanyaan-pertanyaan teman-teman udah kejawab. Semoga gue dari tadi udah menjawab pertanyaan teman-teman yang mungkin teman-teman bingung atau masih ragu gimana untuk investasi di saham US, terutama di GoTrade. Semoga menjawab. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan lagi atau pengen gue ngebahas sesuatu di YouTube, boleh banget tulis di komen. Jangan lupa juga teman-teman tetap jaga kesehatan, makan vitamin, cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan jangan lupa juga vaksin. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Thank you semua yang udah nonton. Bye-bye.